Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah pada minggu ini kita telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Hanya 8 orang tetapi yang ada di kelas. Dan sebagiannya masih di rumah. Nah ini untuk yang di rumah tetap PJJ dan yang PTM pun double ya. Masih PJJ. Karena nanti minggu-minggu selanjutnya akan bergilir. Jangan lupa juga tugas dikerjakan ya, masih banyak yang tidak mengerjakan tugas. Baik ya, kita akan langsung pada materi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks puisi. Tentunya kalian pernah menemukan teks puisi ini ketika SD ya, ataupun di masyarakat, ataupun di koran, ya kan, media massa dan sebagainya. Lalu apa itu teks puisi? Nah, sebelum pada materi, ini tujuan pembelajaran kali ini ya. Pertama, siswa dapat memahami unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dengan tepat. Kemudian siswa dapat memahami isi teks puisi yang dibaca dengan tepat. Dua ya, ini harus kalian pahami. Ini contoh ya, ini contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono, Gerimis Jatuh, yang ditujukan kepada Arifin C. Nur. Gerimis jatuh, kau dengar suara di pintu. Bayang-bayang angin berdiri depanmu. Tak usah kau ucapkan apa-apa. 1000 kata menjelma malam. Tak ada yang di sana. Ya kan? Nah, ini adalah contoh puisi. Nah, dari contoh ini apa sih pengertian puisi? Secara etimologi, kata puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poima yang berarti membuat, atau puisi yang berarti pembuatan, atau puites yang disebut poem, atau putri yang artinya tidak jauh berbeda dengan to make atau to create atau mencipta. Jadi puisi itu adalah ciptaan ya, atau membuat seperti itu ya. Karena dulu mungkin puisi ini sangat mempengaruhi status seseorang ya. Yang berpuisi itu adalah orang-orang filsuf. Jadi bahasanya ini bahasanya luar biasa ya. Kemudian puisi adalah suatu karya tulis yang mengungkap pikiran dan perasaan dengan keindahan kata-kata. Nah, ini ada 2 kata kunci ya. 3 ya. Yang pertama itu pikiran, yang kedua perasaan dan keindahan kata-kata. Jadi puisi itu dibangun oleh pikiran ya kan, untuk mengungkapkan perasaan. Lalu dimediumisasi dengan kata-kata yang indah ya, seperti itu. Kemudian unsur-unsur pembentuk teks puisi. Yang pertama adalah majas dan irama. Majas atau bahasa figuratif merupakan bahasa kias atau perbandingan yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca, ya kan? Ini banyak sekali sebenarnya majas ini, tapi Bapak memberikan beberapa nih, ada 4 saja. Yang pertama metafora, artinya benda yang dikiaskan tidak disebutkan. Jadi ungkapan itu langsung berupa kiasan. Contoh, yaitu lintah darat, kambing hitam, serigala berbulu domba. Nah, seperti itu ya. Itu perumpamaan kan. Misalnya kambing hitam, ya kan. Dia itu serigala berbulu domba. Nah, seperti itu. Kemudian ada simile atau artinya kiasan yang tidak secara langsung membandingkan. Misalnya laksana bagaikan layaknya, kau bagaikan bulan, ya kan. Padahal bulan itu korodok ya. Istilahnya seperti itu, atau jelek ya kalau secara dekat. Tapi kan bulan itu tetap saja lambang keindahan. Jadi ketika kita menggunakan kata bulan itu berarti indah ya, semacam itu. Atau menggunakan kau layaknya samudra, kau bak pasir di gurun Sahara, atau laksana ya kan, hujan yang jatuh perlahan. Nah, itu adalah simile ya, atau perbandingan. Jadi dibandingkan dengan sesuatu yang tidak ada korelasinya sebenarnya. Tetapi ini adalah bahasa figuratif ya. Jadi maknanya memang seperti itu. Kemudian ada personifikasi, yaitu keadaan atau peristiwa alam yang sering dikiaskan sebagai keadaan atau peristiwa yang dialami oleh manusia. Ya kan, atau secara sederhananya barang tapi mempunyai sikap seperti manusia. Misalnya bulan tersenyum. Bulan itu kan benda mati. Dia tapi digambarkan tersenyum atau disebutkan tersenyum. Nah, ini adalah contoh personifikasi. Angin melambai-lambai.
Nah itu adalah contoh personifikasi. Angin itu hidup ya, hidup, tapi kan hidup bukan yang dimaksud hidup seperti manusia, tetapi emang angin sifatnya seperti itu ya, berpindah-pindah. Tapi di sini digambarkan bahwa angin itu melambai-lambai. Siapa yang pernah melihat lambaian angin? Kan tidak ada. Tapi dalam majas itu seperti itu sifatnya ya. Kemudian ada juga majas hiperbola, adalah kiasan berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan hal yang dibandingkan itu agar mendapat perhatian yang lebih dari pembaca. Contoh nih, tendanganmu membelah lautan, kecantikanmu membunuhku, pesonamu mengalihkan duniaku, ya itu iklan Pons ya. Nah itu menggunakan majas hiperbola ya. Nah seperti itu ya, itu keindahan kata-kata ya. Nah ini contohnya nih, personifikasi. Tadi ya, dalam teks Gerimis Jatuh ada kata bayang-bayang angin berdiri di depanmu. Bayang-bayang angin berdiri, iya kan? Siapa yang pernah melihat bayangan angin? Tidak ada ya, angin tidak, bahkan tidak punya bayangan, tetapi dia bisa berdiri. Nah itu kan berarti personifikasi, karena yang berdiri itu manusia ya. Nah, kemudian irama ya. Irama merupakan alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Tapi irama ini dalam puisi itu biasanya dalam pembacaannya dan kalau dimusikalisasi. Kalau dalam bentuk tulisan ini sedikit apa ya? Tidak tergambar ya. Kurang tergambar lah, walaupun ada beberapa yang mengatakan dengan rima itu bisa, tetapi menurut Bapak irama itu hanya pada pembacaan atau musikalisasi saja. Nah, kemudian adalah kata konotasi. Kata konotasi merupakan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Misalnya kata gerimis, dasarnya air yang turun dari langit, tambahan air mata atau tangisan. Ya kan, gerimis itu kan hujan ya, gerimis hujan tapi perlahan gitu kan, sedikit kecil-kecil atau sedikit-sedikit atau eh, tidak begitu besar ya. Nah ini kan menggambarkan gerimis itu orang yang menangis ya, bukan menggambarkan emang air yang jatuh dari langit, tidak seperti itu ya. Nah ini konotasi itu seperti itu ya, jadi bukan makna sesungguhnya, dari ada makna penambahan. Kemudian ada kata-kata berlambang atau simbol, merupakan suatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Perlambangan digunakan penyair untuk menjelaskan makna dan pembuat nada dan suasana sajak menjadi lebih jelas ya. Jadi puisi lebih jelas sehingga dapat menggugah hati pembaca. Macam-macam lambang, lambang warna, lambang benda, dan lambang suasana. Misalnya lambang warna putih, warna merah, misalnya lambang warna ya. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih melambangkan kesucian. Ya kan, misal contohnya kata dengan menggunakan baju putih, ia menyerbu sendirian. Ya kan? Nah itu maksudnya kan di sana menggunakan warna putih, berarti dia mempunyai hati yang bersih ya, mempunyai hati yang suci, seperti itu ya. Atau kemudian dengan mata kemerahan, ya kan? Dia menerjang setiap lawan. Nah itu kan melambangkan keberanian. Wah, berkorban ya. Kemudian ada lambang benda ya, misalnya salib sebagai lambang agama ya, agama tertentu ya, misalnya Kristen atau apa. Nah ini kan itu bisa melambangkan karakter yang diceritakan atau penyairnya itu agamanya apa. Misalnya di tembok kuratapi salib, aku mengaduh kepada Tuhan. Itu berarti kan agama dari penyair atau tokoh pada puisi itu adalah seorang Kristen ya. Ya kan, kalau Muslim misalnya ini lambang benda ya. Contohnya ke agama biar lebih mudah. Kalau Muslim kan tidak ada menggunakan salib dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Itu lambang benda. Benda itu bisa menggambarkan banyak hal ya. Misalnya dia menggunakan sepeda motor. Oh ya kan, nah dia pecinta sepeda motor mungkin ya. Nah kemudian ada lambang suasana. Suasana gerimis itu melambangkan keharuan, ya kan? Tidak ada yang gerimis
lalu senang-senang, kecuali mungkin film India, ya kan. Tapi dalam puisi, gerimis itu melambangkan keharuan, ya kan, tentunya keharuan. Kalau melambangkan kebahagiaan, misalnya bisa saja hari yang cerah. Nah ya, untuk jiwa yang sepi, ya itu lagu Ariel Peter Pan ya. Nah itu jiwa yang apa sih, hari yang cerah itu melambangkan kebahagiaan, bisa kan, mewakili kebahagiaan. Nah itu adalah makna lambang ya. Tidak semua puisi memang mempunyai lambang-lambang tertentu ya, apalagi di sini ada gambar atau tanda atau sebagainya, tidak ya, seperti itu. Jadi makna lambang ini memang harus dikaji secara mendalam. Nah, ini contohnya lambang suasana gerimis jatuh ya, tadi berarti ada keharuan yang mendalam. Kemudian yang keempat adalah pengimajinasian. Pengimajinasian merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Nah, pengimajinasian terbagi menjadi 3 jenis. Ada imajinasi auditif, visual, dan imajinasi taktil ya. Nah, ini imajinasi auditif ini berhubungan dengan pendengaran ya. Misalnya desing kereta memekakan telingaku, ya kan, desing, tahu desing ya, suara yang sangat bising, itu desing disebutnya, ya kan. Itu adalah pengimajinasian, memekakkan telingaku, membuat telingaku sakit. Nah, itu adalah imaji auditif ya, karena membuat kita merasakan hayalan pendengaran ya, akan mendengar desing gitu kan, atau linu atau dan sebagainya. Kemudian ada imajinasi visual, itu seakan-akan melihat ya, efeknya itu akan kita melihat. Misalnya riak ombak menari perlahan, ya kan, ombak ya menari, ya kan, itu kan membuat kita berpikir, bagaimana sih ombak menari itu, bagaimana bentuknya nih, ya kan. Jadi kita berangan-angan seakan-akan melihat ombak itu menari-nari. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada imajinasi taktil ya, atau merasakan. Kau menusukku kian dalam dengan perasaan. Nah, itu adalah imajinasi taktil ya, karena seakan-akan kita merasa ya. Jadi merasa ditusuk, sakit gitu kan. Merasa misalnya dibakar dan sebagainya. Nah, itu adalah pengimajian taktil ya. Ya, merasakan. Nah, ini contohnya jenis analisis ya. Jenis pengimajinasian. Yang pertama itu imajinasi auditif atau gerimis jatuh. Ya kan, kutipannya itu gerimis jatuh kau dengar suara di pintu. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata dengar. Gerimis jatuh kau dengar suara di pintu. Ya kan? Nah, ini kan membuat kita berimajinasi, apa ya di pintu itu, suara apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga imajinasi bayang-bayang angin berdiri di depanmu. Ini kan membangkitkan pengimajinasian. Oh, angin bagaimana sih bisa berdiri, itu kan berarti berdiri itu kan dilihat ya, tidak mungkin berdiri didengar. Oh, saya mendengar dia berdiri, ya tidak. Berarti logikanya saya melihat dia berdiri, ya kan. Saya merasakan dia berdiri, bisa saja, tetapi yang lebih konkret itu saya melihat dia berdiri. Nah, seperti itu ya untuk pengkajian puisi. Nah, ini ada tugas ya. Ini ada tugasnya itu puisi ya, menganalisis puisi yang berjudul Diponegoro karya Chairil Anwar. Nah, ini puisi yang terkenal sekali ya, puisi perjuangan. Silakan dibaca, dipahami, kemudian analisislah puisi ini ya. Yang pertama, identifikasi teks puisi di atas berdasarkan unsur-unsur pembentuk puisi. Simpulkan isi puisi di atas berdasarkan pendapat Anda. Nah, jadi seperti tadi ya, kalian yang pertama ada majasnya, cari nih ada majas apa saja pada puisi ini, kemudian kata konotasinya, kemudian pengimajinasiannya, kemudian kata-kata berlambang. Nah, ini diidentifikasi ya. Jangan lupa menggunakan tabel supaya lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu ya. Nah, sekian dari Bapak, semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Ya kan, Bapak tunggu hari ini ya. Baik, sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.